Hari ini Om Teddy akan bagikan cara pasang servo ukuran besar yang biasa dipakai di RC skala 1:10. Kita akan pasang di RC WPL C14 yang tentu saja bisa dipakai di seri lainnya seperti C24, C34 dan sebagainya. Dan saya rasa juga bisa diterapkan di seri MN seperti MND90, MN45 dan sebagainya. Awalnya mau bikin dudukan yang di atas gardan atau servo on axle atau SOA, tapi nggak jadi karena kurang realistis aja kelihatannya atau kurang scale lah. Dan juga kalau dipasang servo yang besar di WPL C14 nih ruangannya jadi sempit banget dan bisa menghalangi travel suspensinya. Nanti juga akan diajarkan cara mengatasi bump steer, jadi walau pasang servo di chassis tapi pengendalian tetap maksimal. Beberapa alasan saya lakukan modifikasi ini. Yang pertama dan yang terutama adalah karena harga servonya lebih murah dan juga lebih kuat. Servo standar WPL yang original itu harganya kisaran 75 ribuan. Sedangkan kalau servo sejuta umat, kita ambil contoh Tower Pro MG996R, itu harganya 50 ribuan. Atau servo S3003 yang saya pakai di video ini itu harganya lebih murah lagi malahan, yaitu 40 ribuan. Dan karena ukurannya lebih besar dari servo standar WPL, tenaganya juga seharusnya lebih gede atau lebih kuat. RC skala 1:10 itu pakai servo ukuran normal yang lebarnya sekitar 40 mm dengan variasi kurang lebih 1 mm. Untuk tinggi biasanya kisaran 20 mm dan panjang antara 36 sampai 42 mm. Ada juga servo low profile yang panjangnya sekitar 25 mm saja, tapi untuk lebar biasanya sama 40 mm-an. Intinya adalah kalau teman-teman beli servo yang lebarnya antara 39 sampai 41 mm, maka seharusnya bisa dipakai di modifikasi kali ini. Untuk tinggi dan panjangnya bebas aja, nggak terlalu berpengaruh. Dan ini jadi alasan kedua kita perlu modif ke servo ukuran besar, yaitu pilihan servonya itu sangat banyak. Mau yang tenaga lebih besar banyak, mau yang sudah anti air dari sananya juga banyak. Saya sudah desain tempat servonya untuk di 3D print yang sebentar dibahas. Tapi kalau teman-teman mau pakai tempat servo bawaan atau nggak mau 3D print, ya bisa juga sih, nggak masalah. Yang perlu dilakukan pada dasarnya hanya bobok semua bagian yang menghalangi sampai servo ukuran besar bisa masuk. Ini tempat servo bawaan WPL, sedangkan ini tempat servo punya MN45. Keduanya sangat mirip, cuma beda di bagian sini untuk pegangan shock atau suspensinya. Jadi saya rasa tutorial kali ini juga bisa diterapkan di RC merek MN. Saya memang belum tes langsung di seri MN karena perlu bongkar lagi RC satunya yang MN45. Dan ya lagi malas aja sih bongkar-bongkar, tapi saya rasa bisa kok dan hanya perlu sedikit akalin untuk pegangan shock atau suspensi bawaannya. Sekarang kita bahas yang 3D print. Seperti biasa, teman-teman bisa download filenya secara gratis, link ada di deskripsi video. Kalau nggak punya 3D printer silahkan pakai jasa 3D print yang banyak tersedia secara online. Ini prosesnya gampang banget kok, sama aja kayak kamu kirim file tugas dari kantor atau sekolah ke percetakan atau ke warnet untuk ngeprint. Ya cuma ini bedanya di print dalam bentuk 3 dimensi aja sih. Dan kalau teman-teman punya 3D printer lalu mau jual produk jadinya atau produk hasil akhirnya untuk pendapatan tambahan, ya silakan aja, nggak masalah. Yang penting jangan jual soft file atau desainnya aja ya sob ya. Dan ini adalah tempat servo yang dari 3D print. Walau nanti di file yang teman-teman download akan ada sedikit perbedaan desain karena perlu saya sempurnakan, tapi cara pasangnya sama dan saya males rekam ulang. Untuk pasangnya, dorong servo mentok ke arah kanan. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi kabel servo. Kita perlu kikir sedikit kuping pegangan servo yang sebelah kanan agar tidak mentok chassis. Sedangkan yang sebelah kiri nggak usah dikikir. Dan persiapannya ya cuma gitu doang, gampang kan? Sebelum dipasang ke tempat servo, kita pasang dulu servo hornnya ya. Bisa pakai bawaan servonya, tapi kalau saya pakai servo horn 25T dengan panjang keseluruhan 37 mm atau panjang lubang terluarnya yang 30 mm. Harga servo metal horn itu antara 20 sampai 30 ribuan. Setelah itu kita pasang di tempatnya. Ingat mentokin ke kanan agar kabel servonya tidak terjepit atau masih ada ruang mainnya lah. Bagian bawah servo saya nggak kasih double tape biar lebih gampang aja nanti kalau mau dibongkar pasang. Tapi kalau mau dipasang juga nggak masalah. Untuk penguncinya saya desain dua jenis. Yang pertama yang kecil seperti ini tinggal dibaut melintang aja ke tempat servonya. Ini cocok bagi yang mau simple, irit dan nggak banyak print. Opsi kedua bisa pakai pengunci servo yang lebih gede seperti ini. Ini saya kasih double tape di bagian atas servo. Kalau tadi pakai pengunci yang kecil ya juga bisa dikasih double tape di bagian atasnya. Dan ini jangan ditekan dulu ke servonya.
pastikan atau cocokin dulu posisinya dengan baut bengkaknya. Nanti kalau sudah pas baru ditekan untuk menempelkan double tape. Saya pakai 3 baut M3 dengan panjang 37 mm dan 1 baut dengan panjang 22 mm. Dan ini sebenarnya masih kepanjangan sedikit sih, jadi perlu dipotong lagi kalau mau pas. Kelebihan pakai pengunci yang model lebar ini adalah ada shock tower di sampingnya. Lubang baut shock tower ini saya desain pakai baut 2,5 mm. Ini berguna kalau nanti seandainya teman-teman mau pakai shock yang lebih panjang, bisa dipasang di shock tower sini. Opsi selanjutnya adalah tempat baterai. Kalau pasang ini di WPL C14 atau C24, bodinya mesti naik karena akan mentok baterai. Kalau di WPL C34 atau seri B atau DMN, ini saya belum pernah coba, tapi mungkin aja nggak perlu naik body karena kayaknya ruang di depannya lebih luas. Yang pasti untuk C14 atau C24, kalau teman-teman nggak mau naik body, maka tempat baterai ini jangan dipasang. Ini kiri dan kanannya beda jarak lubang bautnya ya. Jadi kalau dipasang lubangnya nggak pas, mungkin pasangnya terbalik kiri dan kanannya. Bautnya ini sebagai peringatan jangan terlalu berlebihan dikencangkan. Kencangkan sekupnya saja sampai dirasa servo tidak bergerak dan cukup kuat dipegang. Setelah itu tinggal pasang ke sesis. Saya pakai baut M2 bawaan WPL. Kita sambung servo horn ke steering pull rod. Lubang di kiri kanan ini bisa dipakai untuk pegangan bodi. Ini saya pakai spacer M3 yang dari plastik. Spacernya panjangnya 10 cm, saya potong jadi sekitar 8,5 cm. Kalau seandainya nggak punya spacer ya bisa pakai baut M3 aja. Ini saya pasang magnet bolong dengan diameter 12 mm. Kalau mau lebih kuat bisa pakai magnet yang lebih besar. Pasangannya saya kasih magnet yang tidak bolong, lalu saya kasih double tape untuk ditempel ke bodi WPL. Saya pakai magnet begini biar mudah bongkar pasang bodinya. Kalau nggak mau pakai magnet dan masih mau pakai pegangan bodi bawaan WPL ya bisa-bisa aja. Tinggal bor pegangan bawaan, nanti disesuaikan saja dengan posisi baut di kiri kanan yang ini. Dan ini hasil akhir ya. Di belakang servo masih bisa diselipkan receiver. Saya lupa rekam, tapi kalau seandainya mau taruh receiver di sini, ini taruhnya sebelum penutup atas servo dipasang ya, teman-teman ya. Dan juga kelupaan, kalau mau pasang bumper mesti print bagian ini. Ini juga opsional. Nanti bumper bawaan atau bumper modifikasi lainnya bisa dibaut ke bagian yang sini. Tinggi bumper bisa disesuaikan pakai baut aja. Aksesoris yang saya sarankan untuk dibeli adalah steering pull rod bawaan WPL C34KM yang seperti ini. Kalau pakai ini nggak akan ada bump steer. Maksudnya walaupun suspensi main tapi ban tidak terpengaruh belok ke kiri dan ke kanan. Bisa seperti ini karena ada lengkungan di sini. Jadi saat naik turun yang main tuh di sininya. Kalau pakai pull rod yang lurus dari servo horn ke sikap yang seperti ini ada kemungkinan saat bodi turun ke bawah, bannya akan sedikit berbelok ke kanan atau mempengaruhi sudut belokan. Tapi kalau sudah terlanjur beli yang seperti ini, coba pasang agak lebih tinggi ke atas agar efek bump steernya nggak terlalu terasa. Kalau susah dapatkan steering pull rod yang seperti ini, teman-teman bisa beli pull rod yang biasa aja, nanti tinggal dibengkokin aja di bagian tengahnya. Antara bracket baterai dengan servo, saya kasih jarak biar ada sirkulasi udara untuk pendinginan. Ini muat pakai baterai 18650 rakitan. Tinggal selipkan velcro atau kretekan untuk mengikat. Jadinya tujuan saya pakai magnet di bodi dan bukan pakai baut adalah agar gampang saat butuh ganti baterai nanti. Sedangkan alasan saya pasang baterai di depan adalah agar titik berat ada di depan, jadi nggak gampang terbalik saat menanjak terjal seperti ini contohnya. Ini pakai Outrunner brushless 2600 kV, terlalu kenceng kalau untuk crawling pelan ya. Dan kalau teman-teman mau tahu cara pasang Outrunner brushless bisa tonton video kita sebelumnya, link ada di deskripsi video. Overall saya puas sih dengan modifikasi kali ini dan belum ketemu kekurangannya apa. Sudut beloknya ini juga gede. Ini kalau pakai gardan metal WPL dan pakai ban MN, saat belok maksimal ban sampai mentok di link rodnya. Perlu pasang spacer di velg biar posisi bannya bisa lebih keluar dan nggak mentok, tapi belum sempat. Jadi untuk sementara saya kecilkan saja sudut beloknya dari remote. Buat teman-teman yang punya channel YouTube, boleh juga dicoba dan direview hasil modifikasi kali ini. Semoga berguna untuk seseorang. Terima kasih banyak kalau ada yang nonton sampai akhir. Om Teddy sign off.